Marilah sejenak kita mengheningkan cipta. Selesai. Yang kami hormati Ketua Umum DPN HKTI Bapak Prabowo Subianto, yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Jafar Hafsah sebagai Ketua Badan Pertimbangan Organisasi HKTI. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara bisa menghadiri iringan kanal kajian dari tindak lanjut Munas ke-7 HKTI yang telah diselenggarakan di Bali pada tanggal 12 sampai 15 Juli 2010 yang telah memilih Bapak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum DPN HKTI dan juga Bapak Dr. Insinyur Jafar Hafsah sebagai Ketua BPO HKTI. Yang lain adalah menyangkut konsolidasi terutama internal organisasi HKTI, karena sekarang ini ada pihak lain yang juga klaim sebagai organisasi HKTI. Di satu sisi ini adalah satu prestasi, karena dulu ketika Pak Prabowo terpilih pada tahun 2004 tidak ada yang mau menjadi ketua umum DPR HKTI. Tiba-tiba sekarang semakin banyak. Ini berarti organisasi yang dipimpin oleh Pak Prabowo ini semakin diminati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta Rakernas pertama HKTI dan undangan yang berbahagia, selanjutnya adalah pelantikan komite. Berikut kami bacakan nama-nama komite dan pada waktunya nanti dipersilakan kepada nama-nama yang akan dibacakan untuk mengambil tempat di depan. Komite Pengkajian Masalah Pertanian, Miftahul Aziz SHI, Abdul Hamid. Komite Pengawasan Kebijakan Pertanian Nasional, M. Hasan, Yakut Khalid Kaumas. Komite Keanggotaan dan Organisasi, Dr. Hairul Alwan Nasution, Mahyudin Arif, Husna MA, Heru Ifansa, Isnur Ipan Royfani. Komite Organisasi, Solihah Hari Aprianto, Dr. Sidarta, Dr. Arif Budiman, Eka Yudhistira SAB. Komite Pertanahan, Isyur Musi Pakpahan, Dr. Anda Purnama. Komite Sarana Produksi Pertanian,
Sartono SPMSI Ilham Rasmi, Komite Prasarana Produksi Pertanian Toto Suroto Charles L. Goal SP. Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri yang berkenan hadir, seluruh anggota keluarga besar KTI, hadirin dan hadirat tamu undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Sebagaimana kita ketahui dan sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ketua Panitia Sekjen KTI, Rakernas ini merupakan tindak lanjut dari Munas yang ke-7, di mana KTI mempersiapkan program kerja dan langkah-langkah ke depan. Saudara-saudara sekalian, kita di HKTI sudah lama memiliki suatu pandangan tertentu terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Memiliki satu kesadaran, satu cara pandang, yaitu bahwa bangsa yang merdeka, bangsa yang merdeka harus bisa menghasilkan pangan untuk rakyatnya sendiri. Bangsa yang merdeka tidak mungkin merdeka kalau harus tergantung bangsa lain untuk memberi makan. Gugusan pulau di sepanjang Khatulistiwa yang merupakan sepertiga dari zona tropis dunia, sepertiga zona tropis dunia ditempati oleh Indonesia. Selanjutnya Presiden kedua memusatkan pembangunan di awal-awal pemerintahannya pada pembangunan pertanian. Tetapi saudara-saudara, kita juga tidak bisa menutup mata perkembangan politik dan ekonomi global mulai tahun 80-an sampai dengan tahun 80-90-an. Di barat muncul mazhab ekonomi yang dikenal dengan neoklasikal atau neoliberalisme, di mana konsep intinya adalah bahwa semua mekanisme ekonomi harus diserahkan kepada pasar bebas. Konsekuensinya adalah ditumbuhkanlah persaingan, dilarangnya lah bantuan pemerintah dan intervensi. Saudara sekalian, peran HKTI adalah dalam rangka ikut merubah cara pandang elit kekuasaan, para teknokrat, para ahli ekonomi yang pada gilirannya berada di posisi-posisi menentukan pemerintahan sebagai penasehat, pemegang kekuasaan, sebagai eksekutif, dan terutama sebagai guru-guru yang mengajarkan ilmu ekonomi kepada generasi muda. Sekarang dunia mulai mengakui bahwa harus ada jalan lain. Karena itu peran HKTI adalah sebagai organisasi advokasi untuk menyuarakan keadaan real daripada kaum petani kita. Syukur alhamdulillah sekarang HKTI sudah berkembang dengan munculnya dan bergabungnya saudara-saudara sekalian, tokoh-tokoh di berbagai bidang, didorong oleh rasa kesadaran, rasa tanggung jawab, dan rasa sukarela. Karena kita semua di sini sukarela. Kita semua di sini tidak digaji, belum digaji. HKTI akhirnya harus menjadi suatu rumah besar yang bisa menampung semua yang punya cara pandang seperti kita, yang akhirnya pada gilirannya bisa mempengaruhi cara pandang elit bangsa Indonesia dan akhirnya bisa mengoreksi
arus penyimpangan yang terjadi pada masyarakat kita. Arus penyimpangan ini bukan salah siapa-siapa. Ya. Ini salah kita semua. Tantangan di depan kita sebagai bangsa sangat besar, sangat berat. Perubahan iklim mempengaruhi kita. Saudara-saudara, Jakarta ini tidak lama lagi ya, diramalkan oleh PBB itu air Tanjung Priok sampai ke Bundaran HI. Jadi Tanjung Priok itu di Bundaran HI, saudara-saudara. Pantangan. Siapa yang ingin jadi gubernur DKI? Saya juga heran kalau ada yang mau. Tapi kalau dia jantungnya kuat, otaknya cerdas, ya kita harus cari orang seperti itu. Karena dia harus membangun tembok untuk melindungi Jakarta jangan sampai tenggelam lebih dalam. Sebagai wadah yang masih mempertahankan nilai-nilai bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai budaya kita, kesantunan, saling menghormati orang tua, rukun, namanya saja kita kerukunan. Ya. Jangan kita terjebak dengan gaya-gaya akal-akalan, gaya sogok menyogok, gaya membeli pengaruh, gaya tipu menipu, kutipu kau, ketawa, tipu. Jadi kalau berhasil menipu orang, senang. Kalau berhasil ngakalin orang, senang. Kalau berhasil bohongi orang, senang. Bohongi rakyat, senang. Ini bangsa yang tidak akan bertahan dalam persaingan. Ini adalah bangsa yang menuju kebenaran. Pemimpin-pemimpin yang tidak bisa benar-benar mengabdi kepada rakyatnya, kita lihat semua satu persatu tunggal. Buatlah rencana dan marilah kita kerjakan rencana itu. Biar rakyat yang menilai siapa yang bekerja untuk mereka yang sebenarnya. Jangan kita berkuar-kuar, kita teriak-teriak, kita mengatakan ini, mengatakan ini. Makanya saudara-saudara, saya minta maaf ke daerah-daerah. Mungkin selama ini saudara kok melihat kok Pak Prabowo kok diam saja, ya kan? Yang satu ini terus, ya kan? Kita diam saja. Diam itu bukan karena kita lemah, tetapi kita ingin kesejukan. Kita ingin memberi contoh kepada rakyat bahwa kita dewasa dalam ajaran ustaz-ustaz kita pun. Kalau kita merasa benar, kenapa harus kita gentar? Saya datang ke daerah-daerah dari segi hukum, marilah kita tegaskan bahwa kita ini didukung benar-benar oleh jajaran HKTI di seluruh Tanda dimulainya rapat kerja nasional pertama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia 2011. Pancasila ya, 5 kali ya. 5 kali. Bismillah. Selanjutnya, penyerahan cenderamata kepada Bapak Ketua Umum dari DPD HKTI Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias. Dimohon kepada Ketua Umum, para Wakil Ketua Umum. Kami persilakan mungkin kepada Bapak Panggilan Siagian untuk menyematkan kepada Bapak Ketua yang telah disuram nama Pak Ketua Umum di situ. Rupanya Pak Ketua Umum makin sehat. Dan kami mohon Pak Ketua Umum, ini adalah kalabu istilahnya. Kami mohon Bapak Ketua BPO Sumatera Utara, Bapak Hindukan untuk menyematkan beliau. Bukan salah Pak.
Dibalik ya begitu. Ya. Baik. Dan patung yang sederhana tapi melambangkan satu patriotisme. Karena patung ini adalah panglima perang yang berasal dari pantai barat. Semoga patung ini punya makna untuk melawan siapa-siapa yang merusak persatuan dan kesatuan, khususnya yang merusak masyarakat petani secara nasional. Semoga Pak Ketua Umum berkenan untuk menerima ini dan kami minta kepada Pak Ketua Umum. Bimbingan massa. Oleh karena itu, pertanian harus merupakan gerakan nasional, gerakan semesta, gerakan rakyat. Dan pemerintah yang membuat skenario. Di situ letaknya. Tanpa itu tidak bisa swasembada beras. Menundukkan kepala kita untuk berdoa, memohon kekuatan, kemudahan, dan keberhasilan kepada Allah SWT dalam perjuangan kita bersama membangun kedaulatan pangan di tengah krisis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahil azim. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, berilah kami kekuatan jasmani dan rohani, pikiran dan perasaan untuk bisa menjalankan organisasi HKTI ini dengan sebaik-baiknya, semata-mata untuk mengangkat harkat martabat para petani rakyat kecil kami. Jauhkanlah kami dari segala gangguan dan rintangan yang akan menyulitkan perjuangan kami ini. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan ini sudah terlaksana. 2. Mengadakan pelatihan cara pembuatan pakan ternak dan pupuk organik dari limbah kakao menjadi bahan bernilai ekonomi yang kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pusat. Ini langsung ke Jakarta dan kita sudah diberikan dana ini. Kemudian yang ketiga, kemitraan dengan Badan Pertanahan Nasional tentang sertifikasi. Keempat, identifikasi permasalahan petani tentang usaha tani yang dihadapi, yaitu tentang benih unggul, ketersediaan pupuk di lokasi. Nah, ini maksud yang Pak adalah membuat melatih penangkar-penangkar yang ditangani oleh petani. Program yang sedang dilaksanakan, 1. Membangun kemitraan pemasaran bagi petani. Terjemahan saya, petani rumput laut adalah masuk petani, karena itu menanam baru dipanen, bukan nelayan. Kalau nelayan kan tidak pernah nanam, panen. Jadi saya punya pendapat bahwa rumput laut itu adalah petani. Nah, ini kami sudah punya program. Program ini adalah program yang kita kerjasamakan dengan Hong Kong. Sementara proses dengan eksportir atau buyer yang lain. Ini sudah ada sedikit kesepakatan
akan memenuhi 500 ton per bulan. Dan ini atas nama HKTI. Saya akan untuk menginventarisir 1000 petani dan nelayan untuk masuk dalam jam sostek. Kebetulan jam sostek yang sekarang kita sebagai pilot proyek itu kita diberikan subsidi selama 8 bulan. Petani dan nelayan gratis, tidak bayar iuran. Setelah 8 bulan baru kita lanjutkan dari 4 komponen: jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan untuk kesehatan. Integrasi ternak. Jadi lahan petani kita upayakan supaya tidak satu kali panen dengan padi, tetapi integrasi ternak dengan padi. Mungkin padi, jagung, kemudian ternak. Tetapi yang diberi kur itu yang bagus-bagus. Nah, ini barangkali seandainya kur dikelola oleh HKTI, lembaga ekonominya, nanti HKTI yang bertanggung jawab untuk menyalurkan. Saya kira ada teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dari segi waktu memang kurang itu. Ya, NTB diambil bersama misalnya 1 juta. Apa yang bisa dilakukan untuk menampung anggaran itu oleh HKTI? Itu yang saudara-saudara harus sampaikan. Saudara-saudara, untuk bantuan langsung benih 1 triliun, untuk bantuan langsung pupuk 1 triliun, untuk bantuan kepada Gapoktan 1 triliun. Tetapi kalau tidak dikoordinasikan ini di bawah, inilah hasilnya yang kita peroleh sekarang ini. Nah, bagaimana kita menyambut ini? Mungkin sesuai dengan program unggulan kita masuk memanfaatkan seperti ini. Kalau Sulawesi sudah selesai, kita masuk NTB tadi, NTB, NTT, sekarang NTT.
kami adalah program konsolidasi organisasi sebagai program unggulan. Karena tanpa ada itu kita tidak punya kaki, kita hanya ada di awan-awan dan kita tidak punya kaki yang real, yang nyata. Program yang sudah 1,4 miliar itu real dan nyata. Saya bilang kalau mau 1.000 atau 2.000 orang seperti Pak Oso, kami persilahkan. Karena itu membantu kepada para petani. Tetapi eksistensi kita juga punya harga diri, kita punya intelektual, dan kami telah SMS ketika kami mendapatkan hal-hal yang mengganggu kita, kami langsung SMS. Intelektualitas kerukunan kami masa terganggu. Ada orang yang mengatakan akan mencabut pataka-pataka itu adalah sangat-sangat tidak benar. Dan mungkin untuk ke depan kami harap kita semua bersama-sama kita menghormati satu sama lain, dan tentunya kita berada di sini adalah satu untuk bersama-sama mengabdikan hidup kita. Kalau saya umur 46 tahun, kalau Bapak ada yang 70 tahun, secara umur nggak tahu mana yang duluan, tetapi tentunya kita punya tujuan hidup kita ingin bermanfaat bagi orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta pemerintah gratiskan pupuk. Kalau kita sudah bicara, pemerintah kita minta gratiskan pupuk, tentu perhatian petani luar biasa di Pak Prabowo. Kok berani ini minta gratis pupuk? Tapi itu semua tentu tidak lain tidak bukan kita minta tolong. Ada tadi Pak Mindo Sianipar, ada Pak Hasan Al-Bosasi di DPR RI. Bagaimana pupuk ini bisa gratis? Kenapa? Agar petani bisa menanam itu kembali bergembira, bisa serius. Yang kedua, kita ketahui di mana-mana ada perusahaan besar tentu melibatkan petani dalam hal perusahaan perkebunan. Di Jambi luar biasa, Pak Rahmat Pambudi, Pak Zanul, terjadinya konflik lahan. Nah, ini adalah salah satu program utama kita dalam mengatasi konflik lahan petani, tetapi kami tidak kuat di DPD ini karena kita tidak punya peluru, Bapak-bapak. Peluru itu yang punya tentu kami harap DPN dapat memantau dan memberikan sinyal yang lebih kencang dari DPR RI barangkali yang ada di DPN ini sendiri. Kenapa? Karena kalau kita sudah angkat, ini kembali lagi kepada persoalan penegak hukum. Karena banyak pemilik-pemilik perusahaan ini berada di Jakarta. Mohon melalui Rakernas ini dapat ditindaklanjuti kembali. Terakhir, yang sangat tidak kalah pentingnya, kami mengharapkan bahwa dalam penguatan organisasi ini, tolong betul KTA kita segera diterbitkan. Sehingga kawan-kawan anggota HKTI merasa memiliki, dia punya legal. Jadi dia tahu bahwa saya ini adalah HKTI yang sah. Barangkali inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita ke depan bisa lebih lagi melaksanakan tugas PMA ini. Kalau PMA ini, kalau Pak Jafar Hafsah tadi malam mengatakan sama-sama di surga, kalau saya menyampaikan penanaman modal akhirat. Ya Bapak-bapak, ya kita setuju ya, PMA penanaman modal akhirat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya skip saja, ini sudah mungkin bisa sama-sama kita pahami ada misi dan visi bagaimana untuk apa kita mendirikan pusat pelatihan ini. Jadi di Sumatera Barat kita punya cukup sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup banyak. Insya Allah dengan adanya satu ini di Sumatera Barat, kita juga akan mentransfer knowledge, keterampilan ini kepada kawan-kawan lain di provinsi terdekat, bahkan mungkin untuk Sumatera dan juga mungkin untuk wilayah barat. Nah, ini yang kita harapkan nanti. Maka kalau kader-kader kita sudah tercetak, kader-kader petani itu sudah kita berikan edukasi, maka orang-orang yang banyak omong, yang suka ini, itu akan hilang saja oleh kader-kader kita yang ada sudah dibentuk di HKTI tadi.
yang sebetulnya secara objektif dan substansi dibutuhkan oleh para petani. Nah, pada titik ini jujur saja kami dari pengurus DPR Pusat atau Badan Penyangga Nasional itu tidak mengetahui apa di daerah Bapak dan Ibu sekalian yang paling tepat, yang paling ini kami akan sangat tergantung pada masukan yang akan Bapak berikan kepada DPN, kepada Badan Penyangga untuk menentukan mana daerah yang paling tepat untuk dibentuk badan penyangga di tingkat lokal, khususnya di tingkat langsung para petani. Jadi jangan diasumsikan bahwa badan ini adalah badan yang secara utuh ditentukan keberadaannya oleh DPN. Tidak. Ini sangat sangat erat kaitannya dengan kepentingan teman-teman di daerah. Karena apa? Karena sesungguhnya yang bersentuhan langsung dengan para petani adalah Bapak dan Ibu sekalian. Dan Bapak dan Ibu sekalian lah yang mengetahui pada daerah tertentu itu desa mana, kecamatan mana yang menjadi sentral-sentral dari produk pertanian yang patut dan tepat untuk kita bentuk badan penyangga agar harga komoditas itu tetap terjaga dan tidak merugikan para petani, baik ketika suplainya berlebih dan demandnya juga berkurang karena ada duplikasi antara produk impor dengan produk dalam negeri. Saya kira mungkin itu Pak Imam dan Pak Ahmad yang bisa sampaikan. Dari sisi waktu mungkin cukup efektif. Nanti karena ini masih gagasan awal, jadi nanti kami akan mengundang beberapa daerah untuk workshop di dalam pendalaman bagaimana nanti kita mengimplementasikan badan ini. Jadi ini baru tahap awal dan nanti mungkin setelah rakernas ini kami akan mengundang Bapak dan Ibu sekalian dari beberapa daerah untuk kita bentuk pilot project dari badan penyangga ini di beberapa daerah. Banyaknya impor, maka harga cabai sekarang jatuh luar biasa. Jadi kepada teman-teman yang berada di daerah yang tahu persis mengenai komoditas-komoditas, terutama produk-produk hortikultura yang sekarang ini mudah sekali diimpor, mohon ini menjadi perhatian kita semua. Jadi kalau ada informasi mengenai harga yang demikian tinggi, mohon kami di pusat juga diberitahu bahwa apakah benar itu harga itu terlalu tinggi. Informasi yang kami dapat pada saat harga cabai itu 100.000, ternyata di beberapa tempat di daerah itu tidak 100.000, hanya 50.000 atau 60.000 gitu. Dan jangan sampai informasi harga terlalu tinggi menjadi alasan dari kementerian tertentu untuk memberikan kesempatan untuk impor. Ini pembentukan koperasi tani oleh tim Pokja Koperasi yang pada saat ini dipimpin oleh Ibu Endang. Ibu Endang bisa presentasi. Selamat sore dan salam sejahtera. Jadi Inkoptani ini dibentuk karena tadi banyak sekali permasalahan di daerah mengenai akses ke permodalan. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui, sebetulnya koperasi itu ada di Undang-Undang Dasar 45, tapi alhamdulillah di amandemen keempat kalimat koperasi ini sudah tidak ada. Nah, di sini ada anggota dewan yang terhormat, kebetulan saya ikut Pokja RUU Koperasi dan RUU Lembaga Keuangan Mikro, karena memang idealnya kita ini harus punya bank pertanian. Tadi Ibu dari Sulawesi Selatan sudah menyampaikan, kebetulan sebetulnya saya sekolah di Prancis 7 tahun, disekolahkan oleh Pak Sarifudin Bahasa. Jadi ini adalah ikonnya Pak Prabowo, beli produk Indonesia, baik untuk keluarga dan baik untuk Indonesia. Tepuk tangan dong. Jadi ada 5 bahasan untuk membentuk Inkoptani, yaitu latar belakang, alur pengembangan, dan pasal 33 tentang koperasi ini sudah tidak ada lagi di amandemen keempat. Jadi mudah-mudahan yang membahas nanti undang-undang koperasi dan undang-undang lembaga keuangan mikro itu harus menjadi perhatian. Terus yang kedua, jaringan pelayanan kita yang betul-betul terbatas. Yang berikutnya adalah keterbatasan petugas di lembaga perbankan, dan yang terakhir ini belum ada mekanisme yang khusus di sektor capacity buildingnya, kemudian pengembangan kelembagaannya, dan outputnya tentu saja mendorong para pihak untuk pengembangan
Inkoptani. Terusnya Mas. Demikian, dan ini semoga Inkoptani sebagai salah satu representasi dari ekonomi kerakyatan yang bersediakan demokrasi Pancasila dapat tumbuh, berkembang, dan berdaya guna serta mampu menjadi salah satu pilar penting perekonomian bangsa, sekaligus menjadi lokomotif kemakmuran bagi petani dan rakyat. Amin. Terima kasih. Salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ada 4 hal lagi. Siapa yang menanam kebaikan, dia yang akan menuai kebaikan. Kaderisasi dan keanggotaan. Saya begini singkat. Ya. Pertama, dasar pemikirannya. Yang penting adalah inti dari ini suatu organisasi advokasi di mana kita harus kuat dan berbasis kepada DPC, kepada wilayah kabupaten, karena disitulah otonomi berada. Dan kedua, sesuai dengan arahan Ketua Umum, kita berbasis juga kepada kelompok tani. Jadi jangan sampai kita itu ngomong HKTI gede, berapa jumlah anggotanya nggak ngerti. Kalau kita mau bertarung memperebutkan pupuk juga nggak ngerti. Tapi juga jangan sampai kartu anggota ini nggak ada artinya. Yang akan dilakukan di DPR adalah pertama, membuat sistem database, termasuk logo dan standarnya, kemudian akan didistribusikan ke DPC, Kabupaten DPC. Akan distribusikan ke DPC karena DPC lah yang tahu sebetulnya anggota yang berpotensi di mana. Nah, dari sistem database itu kita berharap bahwa advokasi bisa lebih tajam karena masing-masing daerah tentunya kebutuhannya berbeda. Saya harapkan kita semua bisa bekerja sama akhir tahun ini untuk keanggotaan semuanya bisa selesai. Kendala yang dihadapi adalah kalau kita bicara mengenai database, kita bicara mengenai siapa yang akan mengoperasikan. Makanya nanti saya akan minta masukan kepada dari DPD mana yang sudah siap, mana yang belum. Yang penting itu, yang lainnya lagi adalah nanti di komisi kita bahas problem klasikal kalau kita buka-buka aneh. Kita ini nggak digaji. Kita ini organik, kita ini namanya volunteer ya, katanya bisa jadi petani. Tapi mari kita pikirkan bersama bagaimana kita bisa menghidupkan organisasi ini. Kebetulan pada zaman sekarang HKTI ini banyak diberi kemudahan. Banyak diberi kemudahan karena banyak anggotanya yang bertugas sebagai pembuat kebijakan. Kalau DPR diminta untuk memberikan pembiayaan, rasanya juga berat juga ya. Tapi kalau diminta untuk memberikan fasilitas, nah ini dia, fasilitas ini melimpah ruah nih. Mau fasilitas kredit, mau fasilitas apa, itu bisa kita gedor. Jadi mari kita duduk sama-sama. Apa yang disampaikan Bali. ADART memang mengatur 5 tahunan dengan musyawarah cabang. Melalui rakernas ini mohon ada satu rekomendasi. Ada satu kemudahan, semacam pemutihan, seperti usulan dari teman di belakang tadi. Nah, sehingga tahun 2012 kita sudah bisa bekerja. Program-program pembangunan
kita bisa memantapkan keanggotaan dan sebagainya. Ya. Sasaran akhirnya, goalnya, kalau tadi sudah ada yang GL Prabowo Presiden, maka nanti pada tahun 2014 Pilpres HKTI akan menjadi rebutan. Kita punya nilai tawar yang tinggi. Terima kasih. Nama saya Ridi Handoko dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman semua, masalah KTA, ADRT memang harus segera ditindaklanjuti, tidak ada realisasinya. Walaupun dalam Rakernas kemarin sudah ditegaskan oleh kita semua. Kemudian yang masalah krusial yang mungkin belum tersinggung dalam ADRT adalah masalah ini yang harus ditegaskan dalam ADRT juga ada kemandirian atau otonom di wilayah hukum DPC. Kalau nanti sampai terjadi double, ini repot. Karena saya tidak mampu mengendalikan DPC. Misalnya untuk segera memerintahkan bentuk PAPP, saya target sekian bulan harus selesai. Nah ini kan susah saya, aplikasinya jelas. Terima kasih Pak. Satu Pak dari TV. Belum ya? Belum. Oh, silakan. Yang nambah silakan ya Pak ya. Pak Duktar. Sedikit saja. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Briono dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kami menghargai dan memberikan apresiasi kepada beberapa usulan teman, baik dari Jawa Timur khususnya, kemudian dari Jawa Barat. Namun demikian beberapa stressing barangkali dengan tadi ada jabatan rangkap, kemudian perubahan ADRT. Saya kira ADRT kan sudah dikeluarkan yang terbaru, tidak boleh jabatan rangkap. Itu jelas. Saya pernah membaca dulu di GBHN, hanya ada 2 ormas di Indonesia ini yang masuk GBHN, yaitu HKTI dan KNPI. Tidak ada ormas lain Pak yang masuk di GBHN dulu. Tetapi kenapa KNPI ini biayai? Kenapa HKTI yang dibiayai? Kalau Bapak nonton televisi kemarin, perkelahian antar DPR di Jambi Pak ya, di Jambi dengan KNPI Jambi gara-gara uang 300 juta masuk tadi dicoret. Itu hanya 2 ormas Pak, hanya KNPI dengan HKTI. Oh semua dapat. Syukur. Ya artinya lobby selalu rekomendasi kan. Ini sudah 30 tahun saya di HKTI ini kita perjuangkan tetap tidak bisa. Tetapi di dana-dana APBD, mohon maaf ini kebetulan kita berjuang. Kenapa KNPI dikasih? Kenapa AMPI dikasih? Kenapa ini dikasih? Padahal ini organisasi petani. Saya dulu pernah mau ditangkap sama itu FKPPI. Gara-gara lah, teman-teman kamu anak ABRI saja, hanya sekian orang kamu lawan kami anak petani yang begini jutaan. Kamu dikasih uang, kalau kami tidak dikasih uang. Dia tanya Anda siapa? Saya anak petani, saya bilang begitu. Hasil sidang Komisi 1 yang mempertajam persoalan program kerja, kelompok kerja, dan program unggulan. Jalannya diskusi cukup lancar, terjadi proses berbagi pikir dan bersambung dasar dengan semangat kerukunan yang tinggi, dan dari diskusi itu tercermin adanya suasana kebatinan di antara keluarga besar HKTI.
Diskusi dimulai jam 16:15 dan ditutup jam 18 kurang 1 menit. Dihadiri oleh sekitar 32 peserta yang berbasis dari unsur DPD, unsur komite, dan unsur asosiasi. Dari rumusan yang bisa kita tajamkan, ada 6 poin yang kita rekomendasikan dalam sidang paripurna ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aspirasi jalannya diskusi. A. Proteksi harga pertanian dengan melarang impor pangan. B. Alih fungsi lahan dan kepemilikan lahan dapat segera dilaksanakan pada DPD dan DPC HKTI sesuai dengan kondisi, potensi, tantangan permasalahan, peluang yang ada pada daerah setempat. Adanya cuma 2 kabupaten yang menjadi pilot project. Ini sebaiknya Pak ditambah kalimatnya di situ, jangan hanya 2 kabupaten. Kita ini kan kerukunan. Ini pendekatannya komoditas. Sementara HKT ini bukan pendekatan komoditas, Pak. Tapi adalah sumber daya manusia yang perlu disiapkan. Seluruh pendapat yang berkembang kita tampung dan sangat positif, dan itu merupakan bagian integral dari tekstual yang telah disepakati dalam Komisi 1. Setuju? Pokoknya kita komitmennya taat aturan, prinsip taat asas sesuai dengan aturan. Saya persilakan juru bicara Komisi 2. Namo Kakak. Baik. Pertama, program organisasi. A. Melaksanakan konsolidasi organisasi sampai terbentuknya kepengurusan sampai dengan tingkat kecamatan dengan menyelenggarakan musyawarah cabang atau penyegaran. Pelaksana bertanggung jawab DPD dan DPC, target waktu Juni sampai November 2011. Pelaksana DPD dan DPC, C. Adanya kantor DPD DPC kecamatan dengan papan nama yang terpasang sesuai dengan Undang-Undang Keormasan Nomor 8 tahun 1985. Penanggung jawab DPD dan DPC, target waktu akhir 2011 sudah harus selesai. D. Adanya standar baku penyelenggaraan administrasi dan surat penyurat bagi kepengurusan HKTI atau buku petunjuk dan atau soft copy. Dari Jawa Tengah, kami mengharapkan barangkali ke depan juga kita harus memiliki satu jiwa kepemimpinan yang solid secara bersama. Kedua, organisasi kita harus rapi. Ketiga, memiliki program-program real yang menyentuh dan membumi di masyarakat petani. Kemudian saya memandang satu pola-pola pengembangan sistem pendidikan kader. Apa yang ditampilkan oleh rekan kita dari Sumatera Barat adalah satu bentuk pola pendidikan kader yang ideal, terintegrasi, sinergi. Boleh minta izin dinasihat. Saya bukan berkuasa penuh di sini, saya ingin meminta persetujuan seluruh forum. Setuju? Singkat aja katanya. Terima kasih dinasihat. Puisi ini saya rekam dari pidato pimpinan Dewan Pimpinan Nasional pada saat mulai menjabat Ketua Umum. Pada waktu beliau mengunjungi SMK Banjarnegara jam 21 WIB 13 Maret 2006. Mohon saya bacakan. Ada tanah, ada hutan, ada air. Ada air, ada kehidupan, ada pohon, ada manusia. Ada manusia, ada petani, ada kesejahteraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terima ini? Ya, setuju. Dan teman-teman dari Komisi 2 yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dengan hormat kami persilakan juru bicara atau Ketua Komisi 3.
melanjutkan sidang pada Komisi 3 yang membahas tentang rekomendasi dari hasil Rakernas ini dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Handoko dan Sekretaris Dr. Imam Suseno. Diskusi ini kami mulai dengan pada jam 16 sampai 15 menit dan berakhir pada pukul 18.30 menit. Dihadiri oleh kurang lebih 25 peserta. Kami merekomendasikan dalam dua hal, yaitu rekomendasi untuk perbaikan internal organisasi dan juga untuk eksternal. Konsolidasi organisasi dari tingkat nasional sampai daerah dalam kurung hingga desa, target waktu maksimal akhir tahun 2011. Kedua, pembuatan kartu tanda anggota didesentralisasikan di masing-masing DPD HKTI. Ketua DPD dari seluruh Indonesia, Ketua Basus Wanita HKTI, saudara-saudara sekalian, tentunya kita bersyukur kehadirat Yang Maha Kuasa bahwa Rakernas telah kita jalankan dengan tertib, dan dari semua yang dilaporkan kepada saya menyampaikan dengan penuh semangat dan suasana kekeluargaan. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih atas dedikasi saudara-saudara dengan tekun melaksanakan sidang-sidang, dan juga atas soliditas saudara-saudara, kekompakan di tengah gencarnya gangguan-gangguan yang terjadi kepada kita. Dan saya kira ini adalah gejala umum yang kita rasakan di bangsa kita ini, ya, bahwa bangsa kita ini condong saat ini yang saya katakan terjadi penurunan moral, demoralisasi. Munculnya mafia-mafia yang dirasakan oleh rakyat kita sehari-hari. Saudara-saudara yang telah mendukung saya ingin juga bicara dari hati ke hati. Karena kita sebagai pemimpin, saudara sebagai pemimpin, saudara sebagai tokoh di daerah masing-masing, di bidang masing-masing, di profesi masing-masing, saudara juga merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat kita saat ini. Ya. Kalau kita jujur, di mana kita bisa dapat keadilan zaman sekarang? Kalau tidak punya uang, tidak bisa ada keadilan. Orang kecil tidak mungkin dapat keadilan. Bagaimana bisa 17 petani penangkar ditangkap? Salahnya apa? Ya Allah, kami sadar bahwa kami bisa duduk di tempat yang terhormat ini, mendapat posisi dan kedudukan tidak lepas dari pengabdian, pengorbanan kedua orang tua kami. Kami mohon ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami waktu kecil. Ya Allah, kami telah bermusyawarah, kami telah mengambil keputusan itu dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bimbinglah kami, rahmatilah kami, dan kuatkanlah tekad dan semangat kami agar kami tetap dalam suasana kerukunan, kebersamaan, silaturahmi yang tinggi, dan semangat pengabdian.